Pertama, bos Sulawaka itu dengan sakit itu, dia temu di laut. Toh. Jadi awalnya itu kan dia kelapa itu kan tabala, toh, Iya. tabala, tapi dia bisa belah itu ya dia tumbuh. Kemudian itu dia ambil ikan tanam. Dia tanam pertama dia jadi itu di bawah itu di kelapa itu. Ah, Ada iya, naik gunung pertama. Setelah itu kan diambil bibit itu ini siapa OTP TT. Yang kelapa di belakang sana itu. OTP TT di situ. Masih ada kelapa itu? Karena dia tanam itu langsung ditanam di awal. Tanam dia. Tanam di jembatan itu kan. Jembatan Iya. Itu turun kedua. Turunan kedua. Setelah itu dia balik lagi di sini, ada turunan ketiga itu ada pedang OT satu, ada satu di pantai di atas. Dari situlah dari turunan ketiga baru mulai dia berpencar. Tuh. Dan seterusnya kabar baru ada berapa ibu Salma turun itu kan maksudnya ambil jejak itu yang berkembangnya di sekitar desa Bido ini dari turunan mana ke turunan mana, dari turunan keempat, kelima dan seterusnya itu terus dia berkembang. Jadi sudah datang kemarin dia so ambil itu ibu Salma itu. Jadi dari sini ambilnya dari mana? Turunan ke berapa? Oh, yang khususnya di Bido sini tuh. Jadi dia berkembang terus sampai saat ini itu dia mulai beredar. Jadi hasil pendataan kelapa Bido dari di Pemda Pulau Morotai itu sudah berapa ratus buah untuk di desa Bido ini? Pendataan. Iya, kita kemarin sempat lihat terakhir itu 173 pohon. Yang kita lihat. Di sini? Iya. Iya. Kan ada yang sudah masuk di apa? Yang sudah di sertifikat dan ada yang belum. Ada yang belum itu kan berarti belum pasang papan Iya, label-label. belum. Jadi dia terus ketika dia mulai berbuah itu udah hitung lagi baru lagi. Soalnya di sini Bido juga kan tidak semua punya kelapa Bido Iya. toh. Jadi dulu kan kelapa tidak terlalu terhitung. Jadi orang suka kalau umpamanya ingin bertanam karena dia kelapa itu kan dia keunikan kan dia pendek kemudian biar dengan puluhan tahun dia tinggi. Bandingkan turunan kedua kan di sana kalau DP umur sekitar sudah ya berkisar 70 tahun. Tapi DP tinggi baru sekitar Saya ada foto satu. Di bagian sana di belakang. Itu katanya dia juga masuk ke turunan kedua atau ketiga. di sini toh. Ah, Ayo, dia panjangnya sekitar 6 meter. Ah. Umurnya sekitar 60 tahun. Sekitar itu betul. Itu satu di pantai. Itu dua adik kakak yang diambil dari sini udah pindah tanam turunan kedua itu dong papa yang paham napa itu. Jadi yang apa nih? Yang penemu pertama itu nama siapa, Bos? Bos Sulawaka, Bos. Bos Sulawaka. Terus yang tanam yang orang kedua yang tanam? Henry Napa. Itu kan seruan tuh suka program. Jadi intinya ini kelapa Bido ini sebenarnya jangan terang hilangkan si penemu. Iya, betul. Karena untuk saat ini kan daya tarik kelapa Bido ini ada di Yao juga ada. Yao juga ada. Jadi menurut orang Yao bahwa dorang juga sebelumnya sudah tanam kelapa ini. Sehingga dorang rasa tidak puas dengan kelapa ini kasih nama kelapa Bido. Setelah saya pikir-pikir, saya ambil kesimpulan seharusnya kelapa ini jangan dikasih nama kelapa Bido, tapi si penemunya itu. Iya. Supaya petua kan namanya itu tak terhilang begitu. Iya. Sejarah penemu kelapa Bido. Karena kelapa Bido ini kan nanti sudahlah yang tahu, Ngoni masih tahu, tapi ke depan nanti anak-anak ini kan setara tahu. Iya, betul. Bahkan ke depan saya perkirakan kelapa Bido ini 5 atau 3 sampai 5 tahun ke depan kelapa Bido ini dia hilang dari Morotai. Iya, Karena sudah banyak di daerah-daerah lain. Memang namanya kelapa Bido, tapi alangkah baiknya dikasih nama penemu kelapa Bido itu. Betul. Kalau umpamanya ya mungkin itu. Soalnya yang kemarin yang 2016 yang pergi pelepasan itu kan Pak Jokowi itu di Aceh, di daerah 2, kelapa Banda Aceh dan kelapa Bido Morotai itu sebenarnya cuma 2, tapi dia bilang tidak bisa. Pak Presiden bilang harus 3. Jadi kelapa Bido Morotai itu 2016 kemarin waktu pelepasan itu. Jadi ada 2 kelapa, termasuk kelapa Banda Aceh dan kelapa Bido. Jadi bukan cuma kelapa Bido, tapi kelapa Bido dia tambah Morotai. Jadi
Maksudnya ada peneliti yang pernah masuk ke terhadap bahwa kelapa itu tuh berasal dari daerah mana sebenarnya? Itu memang kalau ini ada yang katanya dari Filipina, ada katanya dari Jepang, dan ada katanya dari India. Tapi menurut penelitian Pak Prof ini Pak Hengki dari Manado, kan dia sebagai penelitian pengembangan untuk ini tanaman palma pertanian. Kalau dia bilang dia sampai di sana, ternyata dari hasil pemeriksaan itu sampai di Filipina juga, tapi bukan. Makanya orang sering juga di sini sebenarnya tuh nggak nama kelapa ini. Kalau orang kampung sini, kenapa? Yang waktu dia tanam pertama, dia jadi itu kan merah. Begitu. Iya, dia jadi itu merah, dan yang merah itu kemudian dia ambil yang turunan kedua dia tanam jadi hijau. Nah sekarang ini kalau satu oki ada bibit, tetap ada yang merah. Ada yang merah. Coba ambil bibit dalam satu oki, berapa buah? Tetap biar bagaimana ada yang merah. Karena itu rata-rata orang sini mulai tanam, kalau dia berubah DP daun sudah berubah mulai merah, udah cabut. Kan itu. Oh, dapat tahu ya? Dapat tahu dia merah. Coba ada di sini di pantai di atas ada berapa itu belum potong. Itu kelapa bido. Jadi dia juga berubah. Jadi ternyata kelapa bido itu kelapa aneh. Iya. Oh begitu sih. Dan orang sering juga pusing. Saya sendiri bibit seberapa kali, baru dalam satu oki saya kasih saya punya di belakang sini tuh. Nah, saya firman saya jual. Saya baru pindah itu Papandara itu mana kalau saya belum pindah ke. Iya, kita beredar dari rumah tadi. Itu artinya coba kalau satu kali nanti kita punya ini analia kita bibit. Kalau nanti dia bertumbuh rame-rame, ada yang merah. Kok yang merah karena bibit juga ada yang hijau lagi. Masa? Itu DP aneh satu tuh. Makanya bilang ini kelapa ini kira-kira apa ini tuan tanam korotai pe kelapa atau bagaimana itu. Jadi orang biasa pebibitan begitu banyak kalau tuan tanam, kalau dia pe daun sering merah atau secabut. Dapat tahu. Nah, ganti itu berarti yang merah kan yang butuhkan orang butuh sekarang kan bukan merah. Saya pelajari ternyata kelapa bido ini ketika DP tunas dia bertumbuh, terus DP daun kayak panjang. Nah, itu dia asli bido kayak gitu. Kayak dia hijau tuh. Ya. Tapi kalau dia kuning dia merah. Kelapa merah. Iya jelas ini. Tuh, ini. Baru dapat tahu dapat tanam kemana DP kelapa itu kata itu kalau bido ini. Kayak begini tuh. Dia daun rimbun tuh. Rimbun, baru dia halus-halus daun. Kalau yang sebab pica begini juga masuk kategori bido ya? Iya, itu kalau bido. Di sepica dari pertama sepica. Intinya pokoknya kalau dia jadi merah itu tetap di daun jadi merah. Itu cabut. Misalnya orang cabut tapi bukan kayak gitu. Dia maksudnya dia sudah berubah itu. Jadi jelas betul tuh. Biar satu oki itu bibit tetap ada yang merah harus jadi. Jadi terus karena itu tadi saya bilangnya turunan pertama dia tanam sepitet itu kan dia jadinya merah. Dari yang turunan kedua diambil itu dia tanam sudah jadi yang hijau. Nah, sampai hari ini karena bibit itu juga harus tetap yang merah ada. Ya, karena turunan artinya sejarah awal penemuan kelapa itu warnanya merah sih. Ada yang merah juga di bibit deh, tapi ada yang hijau loh. Aneh ya? Aneh juga orang. Kadang-kadang tuh di sini tuh bilang ini kelapa aneh. Iya, kakaknya. Ini kelapa oto. Hah? Kita tujuan panganan tadi nih dari atas ke kemari tapi bos karena orang bertanya tuh. Saya kemarin ketemu dengan PT SAT. PT SAT itu kan dia di bidang perminyakan. Jadi prosesnya itu dia jangka panjang ya. Jangka panjang. Jadi dorang cari tahu tentang kelapa bido ini, apakah kelapa bido itu benar di umur 5-60 tahun itu ketinggiannya masih sekitar 5-6 meter, apa betul apa tidak kan begitu. Bahkan umur berapa? Di umur 50 tahun. Iya. Sedangkan saya punya di sana baru berapa tahun? Baru 22 tahun. Tingginya baru sekitar 4 meter. Memang awalnya itu kan kita juga bingung sekarang kalau memang penemu itu tahun itu. Hanya sering orang di sini ada yang ngeraih sekitar 1920-an. Tapi kalau siapa baru belum mati, dia perkirakan ya sekitar 1910 atau 1915 waktu dia temu itu.
1915. Tapi ada sebagian terpopuler kan, orang juga cuma orang rai-rai Iya, saja. rai-rai. Itu kan bilang sekitar tahun 1020-an. Tapi kalau menurut saya Bapak dia bilang itu sekitar 1910 atau sekitar 1915 sekitar itu. Karena masa itu sampai Tete itu sudah jadi Gades. Toh? Jadi apa namanya? Sudah berapa puluh tahun. Jadi intinya kalau dari ospek Papa sendiri itu kan 1915 ya. Iya, sekitar itu. Penemu di tahun itu. Memang betul, itu karena bilang seharusnya jangan kasih nama kalau video, yang seharusnya penemu. Jadi saya dengan Emily itu bincang-bincang, saya bilang langkah bagusnya supaya jangan hilang sampai 10 tahun, bahkan 50 tahun, bahkan orang pun sudah ada. Iyo. Sampai generasi dan seterusnya itu. Itu selain orang bikin dia semacam patung sejarah itu, toh. Nah, orang sini tong dua cuma sering-sering saja. Sehingga ke depan orang sudah ada, generasi baru juga orang tahu, oh ternyata dulu kelapa yang penemu kelapa video itu ya ini Bapak Bos Sulabaka. Memang kemarin dari Dirjen, waktu saya pergi masih di sana, saya punya kan masa pohon itu kan di bawah vol, di atas pasir semua. Jadi dong satu hari terpulang cuma dulu di situ, bawa foto-foto. Nah itu sempat ibu jelaskan pada saya, dibilang kalau memang di sana di kantor di Menteri itu sudah ada kelapa bido, aset negara kelapa bido Morotai, penemu almarhum Bos Sulabaka. Itu sudah tertulis menurut dari Dirjen kemarin. Tapi Bu Salma juga saya tanya, katanya juga sudah masuk daftarnya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan salah satu ahli waris penemu kelapa bido yang nantinya rencana ke depan kelapa bido itu kita alihkan nama menjadi apa? Bos Sulabaka. Jadi kelapa bido itu yang ditemukan adalah salah satu bapak yang penduduk asli Bido. Kini beliau sudah meninggal dunia. Yang notabene namanya adalah Bapak Bos Sulabaka. Jadi kelapa bido sebenarnya yang harus dikasih nama itu Bapak Bosu, bukan kelapa bido. Karena bido itu adalah nama kampung. Si penemu kelapa bido adalah Bapak Bos Sulabaka. Ya. Jadi nanti, artinya ini saya juga kemari koordinasi untuk merubah nama. Saya tidak bisa merubah nama sendiri. Iya. Saya harus minta persetujuan ngoni keluarga. Dalam artinya saya peduli dengan si penemu. Iya. Kok kono kasihan ya. Penemu yang tadinya dia sendiri yang artinya dapat kelapa itu, terus bukan dia penama yang diingatkan. Coba contoh ya, kayak penemu bola voli, pemain voli kan, atau bola basket, penemu bola basket. Orang-orang ini tahu permainan itu bola basket, tapi don tidak tahu siapa penemunya. Nah, don tidak tahu. Begitu pula kelapa bido. Dorang tahu kelapa bido, tapi don tidak tahu siapa penemunya. Kan begitu. Yang seharusnya penemunya itu yang tong angkat dong penama. Sampai kapanpun anak cucu orang. Memang kalau orang Yao juga itu kan, kenapa Yao tidak bisa ngoni tidak bisa menuntut hak, karena perkembangan pengambilan bibitnya itu kan yang itu turunan kedua yang tanam di Yao. Orang itu tanam dari situ. Jadi dari situ mulai orang bertanam. Itu turunan ketiga satu di atas itu di pantai itu umur sekitar karena saya umur sudah 44 tahun. Itu waktu itu kan saya sudah naik kelapa muda, tapi sampai hari ini itu di Petiki masih begitu. Saya pernah baru saya pasek dah halut, beliau belum meninggal baru. Itu dia minta, itu saya kasih turunan ketiga punya itu. Turunan ketiga. Saya nanti dia minta, ya bukan minta, dibeli berapa? 22 buah. Itu dari turunan ketiga. Di sana di pantai. Kalau keluar situ penjapannya jadi ya. Jadi ada turunan ketiga dan seterusnya itu so banyak masing-masing. Saya baru-baru dong lihat pertanian, saya lihat dong pada Ibu Salma itu berapa kali turun itu dong itu dari turunan ketiga
keempat dan kelima dan ke-6 sampai ke-10 itu dari mana yang khususnya sesuai pasang label yang semua itu. Nah ini ambil dari mana? Oh, dari sini. Oh, berarti udah turun ke Ampang. Berarti turunan pertama Pak Bosula Bakai. Ya, Bosula Bakai. Terus turunan kedua yang tanam turunan kedua Hendrik Napa. Terus turunan ketiga sekarang? Turunan ketiga itu sudah berdar. Berdar ya? Iya, oh dari intinya dari pertemuan dari pertama kedua iya, terus kedua. berdari. Dari kedua itu banyak Yang sekarang yang ada yang turunan kedua itu pas apa? Yang ketiga nih. Yang tinggi-tinggi yang sekitar 6 meter tuh. Itu termasuk satu di atas di pantai. Tinggal 2 ya? Iya, di belakang yang gereja itu PSC kalau lewat situ kalau. Yang gereja dia Klub Menderlau itu. Pas PSC itu pas di pantai itu. Itu turunan ketiga itu. Oke, siap, baik, makasih.